Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel ini ya. Oke, kita akan membahas sedikit tentang masih seputar dengan Satrio Piningit. Sebenarnya siapakah sejatinya Satrio Piningit itu? Apakah benar adanya dan keberadaannya? Yang seperti para sesepuh dawuhkan, Satrio Piningit itu bermata satu. Yang dimaksud bermata satu ialah mata hatinya. Mata hati yang merupakan indera ketujuh setelah indera keenam dan merupakan mata yang keempat. Dengan mata hati ini, Satrio Piningit bisa mengetahui keberadaan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, kebenaran dapat dilihat. Dan sebagai sosok Satrio Piningit, beliau mampu bertindak adil dan bijaksana. Kemampuan inilah yang akan dipergunakan untuk mendidik manusia kelak. Maka yang sebagaimana kita tahu, mata hati manusia sekarang sudah buta. Tentunya karena tidak menghiraukan mata hatinya sendiri. Ia telah tertutup oleh nafsu dan ambisinya, sehingga mata hatinya buta dan membuat kehidupannya serakah dan ambisius. Saat demikian, ia tidak dapat membedakan benar dan membedakan yang salah, tidak dapat membedakan yang halal dan tidak bisa membedakan yang haram. Satrio Piningit ini sendiri akan muncul jika sudah terjadi goro-goro. Perjuangan Satrio Piningit ini secara tersembunyi tidak diketahui oleh siapapun. Keberadaannya dan apa yang diajarkan juga tidak akan diketahui oleh siapapun. Ajarannya yang halus dan caranya yang berbeda dengan hal layak pada umumnya. Ajaran Satrio Piningit tidak diketahui oleh siapapun sebelum goro-goro berakhir. Satrio Piningit baru diketahui jika moral dan kehidupan bangsa ini sudah baik. Ajaran Satrio Piningit inilah kemudian menyebar di hati para satrio dan rakyat, sehingga menjadi negara yang akan menjadi negara yang markuswar. Karena para satria sudah bisa melihat kebenaran dan kebijaksanaan di dalam negerinya. Satrio Piningit ini dapat menguasai dan memerintahkan makhluk halus untuk membantunya jika diperlukan. Namun, itu tidak akan ia lakukan. Maka, seakan-akan sejatinya Satrio Piningit ini berjuang sendirian. Namun, Satrio Piningit ini tidaklah berjuang dengan sendirian. Akan ada satrio-satrio rahim yang membantu dalam perjuangannya, walau tidak saling kenal dalam tingkat spiritual. Mereka akan saling terhubung dan memberikan jalan atau jaring antara satu dengan yang lainnya, membentuk daya kekuatan gaib yang super. Satrio Piningit tidak pernah menyatakan dirinya adalah Satrio Piningit, meskipun dirinya tahu kalau dirinya sebagai seorang Satrio Piningit ketika menerima wahyu dari Tuhan. Satrio Piningit akan mengubah dan memperbaiki moral umat manusia. Akan ia lakukan dengan kesadaran penuh. Mata hatinya dapat melihat kebenaran Tuhan. Nah, sekarang mungkin timbul pertanyaan, apakah Satrio Piningit itu keturunan bangsawan, atau Satrio Piningit ini merupakan keturunan raja yang bijaksana? Sebenarnya tidak ada yang tahu dari mana ia berasal, entah itu keturunan raja ataupun kerajaan mana. Satrio Piningit sendiri tidak punya sinar keturunan bangsawan dan tidak juga tahu kalau dirinya itu keturunan raja. Yang diketahui
dan dirasakan adalah dalam dirinya ada sifat-sifat sebagai seorang ksatria. Dan sebelum itu terjadi, maka sebaiknya kita harus mengkoreksi diri sendiri, menekankan kuat diri kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Karena nasib suatu bangsa tidak akan berubah jika bangsa itu sendiri tidak mau merubah nasibnya. Dan inilah adalah salah satu kutipan dari ayat suci Al-Quran. Sebaiknya kita tidak usah menunggu sang Satrio Piningit. Marilah kita berbuat baik dengan segenap kemampuan kita, serta sambil menunggu Satrio Piningit datang, melakukan hidup dinamis dan kreatif, berbuat jujur, berbuat kebenaran dan tidak melanggar hukum, tidak melanggar adat dan juga tidak melanggar tatanan agama. Bisa kita mulai dari ruang waktu, pekerjaan, dan hidup masing-masing per individu. Inilah merupakan hal yang terkecil demi bertujuan untuk yang maha besar di masa mendatang. Mungkin sekian dulu untuk cerita Satrio Piningit pada episode kali ini. Jangan lupa mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komen. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.